Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali malam ini di bulan pertama Januari 2026 di segmentasi bocor tipis. Jadi ini segmentasi memang sengaja kita buat sedemikian rupa untuk bisa mengelaborasi hal-hal yang aktual di tengah masyarakat, dan ini sekaligus juga merupakan launching kita pada tahun ini 2026 untuk membuka dan membahas lebih dalam terkait dengan hal-hal yang aktual di tengah masyarakat. Nah, pada malam hari ini alhamdulillah kita telah kedatangan 4 orang narasumber. Dari sebelah Pak Dr. Haji Sunaryo Muril. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Ya, beliau adalah tenaga ahli wali kota Bau-Bau. Yang di sebelahnya Pak Adriansah Farmin ST. Ya, ini kita punya wakil ketua DPR milenial ini. Bukan milenial, Gen Z ya? Milenial. Milenial. Milenial rasa Gen Z. Ya, kemudian di sebelah saya beliau adalah sekretaris Bapeda, Pak Sabrina Anton ya. Dan yang paling ujung kita punya pengusaha sukses. Ya, beliau latar belakang apoteker, ya, Faisal Lantan, APT MSc ya, MM. Ya. Ya. Jadi pelaku usaha yang bisa merasakan seperti apa denyut nadi dunia usaha yang ada di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Kota Bau-Bau. Nah, pemirsa, bocor tipis catatan Irwan Saamuno dan Buton Pos yang berbahagia terkait dengan tema kita, Outlook Bau-Bau 2026. Saya kira ini kita harus mulai dari pemerintah kota ini sebagai Bapeda dalam kaitannya dengan kondisi Bau-Bau, melihat Outlook 2026 seperti apa Bapeda melihatnya. Ya, terima kasih Pak Irwan. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, kekuatan kita berkumpul di tempat ini. Ini merupakan langkah awal Pak Irwan ya, untuk mengadakan Outlook ya di 2026. Kami juga ini baru ikut kayaknya nih kegiatan seperti ini. Saya memang seharusnya ini harus dirutinkan Pak Irwan, supaya masyarakat juga tahu, semua juga pelaku stakeholder juga tahu apa yang menjadi tujuan sasaran pembangunan Kota Bau-Bau. Nah, untuk tema pembangunan kita di tahun 2026 itu kemarin kami juga sudah menyusun RPJMD 2025 sampai 2029. Nah, di situ kami sudah letakkan fondasi atas turunan dari visi misi dari Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga apa yang menjadi prioritas pembangunan beliau itu sudah dituangkan di dalam RPJMD. Nah, di RPJMD kami turunkan per tahunnya selama 5 tahun, dan di tahun 2006 itu kami mengangkat tema. Jadi sekarang bukan tema lagi Pak, itu fokus. Fokus ya. Jadi fokus kita itu penguatan kolaborasi lintas sektor sebagai pondasi pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini memang sangat menegaskan sekali bahwa pembangunan itu tidak seharusnya pemerintah menjalankan sendirinya. Jadi perlu kolaborasi semua lintas sektor, baik dunia usaha, terus pihak swasta, bahkan pihak perempuan, pemuda, itu kami ajak juga untuk terlibat dalam
pembangunan di periode ini. Nah ini juga sangat kita harapkan bahwa semua masyarakat, semua pelaku usaha, semua stakeholder untuk terlibat di dalam pembangunan di berbagai sektor, baik dalam lingkungan, penataan ruang, terus kebencanaan. Nah tujuannya untuk mengimbangkan pembangunan sehingga betul-betul pembangunan tersebut dapat berkelanjutan dan manfaatnya juga betul-betul sangat dirasakan oleh masyarakat. Saya kira itu Pak Irwan apa yang menjadi tema kita di tahun 2006 yang intinya kami pemerintah butuh kolaborasi semua sektor. Kolaborasi semua sektor yang tadi saya jelaskan, baik pihak swasta, pihak perempuan, lebih-lebih lagi perempuan kami libatkan semuanya, pemuda semuanya, bahkan akademisi juga kami libatkan untuk dalam pembangunan di tahun 2026. Ya, mungkin tadi sudah disampaikan bahwa penguatan itu adalah kolaborasi, namun sekarang yang menjadi concern kita adalah ada kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat bahwa tahun ini ada pemangkasan anggaran dan itu hampir merata atau semua merata ya, kecuali Aceh kemarin yang ditolak pemangkasannya pada saat rapat dengan DPR dan diasisi oleh Presiden terkait dengan pemangkasan anggaran sampai sekitar 100 miliar lebih ya. Apa yang menjadi pembeda dengan adanya pemangkasan anggaran itu dengan proyeksi pembangunan tahun 2026 ini? Ya tentunya dengan adanya efisiensi anggaran yang merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah pusat, ya ini bukan dirasakan cuma Kota Bau-Bau, dari hampir seluruh Indonesia, seluruh daerah, yang dimana beberapa sumber TKD-nya itu diadakan pengurangan untuk menjawab juga apa yang menjadi prioritas pembangunan, prioritas nasional ya, yang memang pada akhirnya juga itu salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah juga untuk mendukung prioritas nasional. Bau-Bau sangat merasakan sekali karena Bau-Bau mendapatkan jatah pemotongan ini 182 miliar. Ya. Itu cukup besar, tapi dibanding dengan 17 kota kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara ini Bau-Bau agak sedikit kecil. Nah ini ya tentunya sangat berpengaruh sekali dengan jumlah APBD kita yang tadinya kisaran hampir 1 T, ya sekarang kisaran 700-an, 700 lebih lah. Ya. Kemarin memang kami di Bapeda itu kami sudah lakukan sangat selektif sekali terkait masalah program strategis khususnya, bahkan program-program rutin yang selama ini diperankan oleh OPD, sehingga apa yang menjadi prioritas pembangunan yang sudah dituangkan di RPJMD dan itu betul-betul kita lakukan sangat selektif, yang mana lebih prioritas itu yang lebih kita utamakan dengan anggaran yang sangat minim sekali. Sangat minim sekali. Nah tentunya kami tidak mungkin lari dari apa yang kita sudah tetapkan di dalam RPJMD. Di tahun pertama apa yang kita sudah harus lakukan, di tahun kedua apa yang harus kita fokuskan. Nah itu semuanya, dan kemarin kami juga sudah lakukan verifikasi terhadap semua program strategis, baik program strategis yang memang salah satu dukungan untuk menjawab program nasional, itu juga yang memang wajib pemerintah daerah semua harus harus menjadi peran untuk menjawab program nasional tersebut. Sekira hampir semua daerah dan Bau-Bau sudah laksanakan, walaupun sangat minim sekali, tapi itu kami upayakan apa yang menjadi prioritas utama, terutama di bidang infrastruktur. Ini yang menjadi utama kita, infrastruktur, terus penguatan di pemberdayaan masyarakat, ini juga salah satu fokus kita. Terus dan beberapa kegiatan yang sifatnya pendukung, yang memang semua sangat mendukung dengan apa yang menjadi prioritas pembangunan Kota Bau-Bau dan prioritas nasional. Saya kira itu Pak Tuan. Ya, baik. Tadi sudah ada gambar Pak
Wakil ya, seperti apa yang disampaikan oleh Bapeda bahwa ini ada pengurangan sampai 182 miliar yang selama ini APBD kita itu nyaris 1T, tapi kemudian ini menjadi 700 M saja. Nah, Pak Wakil melihat gejala ini kira-kira seperti apa nanti ini dinamika pembangunan di Kota Bau pada tahun 2026 ini? Baik, terima kasih Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama terima kasih karena pada malam hari ini saya telah diundang untuk hadir di acara live bocor-bocor tipis dari kakanda saya Irwan Shah Amnu. Saya juga ingin mengucapkan, walaupun ini sudah terlambat, selamat tahun baru 2026. Semoga di tahun ini bangsa Indonesia terus Kota Bau bisa merasakan kehidupan yang lebih damai, sejahtera, sehat dan sukses selalu bagi seluruh masyarakat Kota Bau. Amin, amin. Terkait dengan tema kita malam hari ini dan seperti apa yang telah dipaparkan oleh pemerintah tadi dari Bapeda bahwasanya di tahun 2026 ini di APBD kita itu terjadi pemangkasan anggaran kurang lebih 182 miliar. Di tahun 2025 kemarin, di awal pemerintahan Presiden Prabowo, telah dikeluarkan Impres nomor 1 tahun 2025. Kemudian disusul dengan surat edaran Mendagri nomor 900 tahun 2025, di mana titik beratnya itu efisiensi anggaran yang kita kenal sekarang. Dan ini berlanjut pada hingga tahun 2026. Apa yang terjadi dengan efisiensi anggaran ini, tentu ini akan berpengaruh besar terhadap pembangunan di Kota Bau, pembangunan dan perputaran ekonomi di daerah kita. Kenapa? Hari ini dari pemangkasan anggaran yang semula dijelaskan Bapeda tadi bahwa APBD Kota Bau yang semula malah dari 1,2 T mencapai dan berkurang 1 T, dan pada akhirnya setelah terjadi pemangkasan anggaran ini tinggal 720 miliar sekian, ini berpengaruh pada belanja modal. Belanja modal. Kemudian kalau belanja modal ini yang hari ini di Kota Bau itu kurang lebih tinggal 42 miliar. 42 miliar. Maka kalau belanja modal ini tinggal 42 akan berpengaruh pada perputaran ekonomi. Apalagi hari ini terjadi pemangkasan anggaran makan minum. Dari APBD 700 miliar itu ada porsi-porsinya lagi Pak Irwan. Ada belanja mandatory spending 20% untuk pendidikan, ada belanja pembangunan, ada belanja pegawai. Hari ini persentase belanja pegawai di Kota Bau itu kurang lebih 51%. Jadi APBD Kota Bau itu sudah separuh sudah dihabiskan untuk belanja pegawai. Hari ini kita ada lagi namanya P3K paruh waktu. Walaupun hari ini dialokasikan pada belanja barang jasa, tapi itu juga berpengaruh di kondisi APBD kita. Akhirnya apa? Visi misi yang dituangkan dalam RPJMD pemerintah Kota Bau, wali kota Bau dan wakil wali kota Bau itu akan ada kendala. Kenapa? Dia tidak akan bisa maksimal dalam merealisasikan program yang telah dijabarkan dalam visi misinya. Apalagi hari ini ada astacita dari pemerintah pusat. Di mana astacita dari pemerintah pusat ini harus berkesesuaian dengan pemerintah daerah. Ada MDG, ada Koperasi Merah Putih, ada pembangunan 3 juta rumah. Di mana pemerintah daerah juga dituntut untuk mengalokasikan anggaran. Jadi hari ini pemerintah daerah itu dalam kondisi yang sangat minim anggaran. Apa artinya kalau sudah minim anggaran, perputaran uang di daerah kita dari belanja modal dan dari belanja pegawai, kemudian khususnya dari belanja modal ini sangat sedikit. Apa artinya? Akan terjadi penurunan eskalasi perputaran ekonomi di daerah kita. Apalagi hari ini ada efisiensi, tidak bisa kita adakan kegiatan di hotel. Ingat, kalau itu sektor-sektor usaha itu hidup karena adanya belanja modal tadi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Proyek berjalan, tukang bisa kerja. Nah ini kan yang terjadi. Bahan bangunan bisa laku karena adanya proyek. Itu material-material, misalnya pasir bisa karena proyek belanja modal ini. Proyek ini datangnya dari kegiatan-kegiatan tersebut. Hari ini harapan kami di DPR itu kemarin pada saat pembahasan APBD 2026 kami menekankan untuk kemudian bagaimana memaksimalkan PAD
Tapi bagaimana kita memaksimalkan PAD kalau lesunya perekonomian lagi? Lagi-lagi APBD kita yang akan digunakan di masyarakat itu sangat sedikit. Nah, ini lagi yang menjadi kendala. Sehingga apa kita harapkan dengan kondisi yang serba terbatas, pemerintah harus mampu berkolaborasi dengan semua stakeholder, DPRD, pelaku usaha, dan semua stakeholder yang ada di daerah ini harus mampu kemudian untuk mempertahankan kondisi perekonomian daerah kita di tengah minimnya anggaran dari pemerintah pusat. Nah, harapan kami juga terhadap pemerintah daerah hari ini ada staf ahli dari pemerintah daerah, ada dari Bapeda. Kemudian di awal tahun ini, apalagi di awal tahun ini, di bulan ini tinggal 35 hari kita akan memasuki bulan Ramadan, itu penyerapan anggaran dan kegiatan belanja modal itu bisa segera direalisasikan. Sehingga apa bisa terjadi perputaran ekonomi yang ada di masyarakat. Nah, bulan puasa ini kasihan kalau belanja modal, kegiatan proyek itu bisa jalan, tukang bisa bekerja. Nah, sehingga apa istri-istri mereka bisa langsung turun di pasar untuk kemudian membeli kebutuhan mereka untuk di bulan suci Ramadan. Ini kita berbicara sektor-sektor real. Kemudian perputaran ekonomi di sektor-sektor toko misalnya bisa, bahan bangunan bisa laku atau yang lain-lainnya itu. Kemudian kami juga mengharapkan kesadaran para pelaku usaha untuk kemudian bisa tumbuh kesadaran untuk menyetorkan PAD, pajak-pajak mereka, karena APBD kita bisa maksimal, kegiatan belanja modal kita bisa maksimal, manakala juga sektor pelaku usaha ini bisa menunaikan kewajibannya kepada pemerintah. Jadi diharapkan sinergitas antara pemerintah daerah, DPRD, pelaku usaha, dan semua stakeholder akan mampu saling bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik, sehingga terjadi perputaran ekonomi dan kondisi yang baik di tahun 2026 ini di tengah minimnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah pusat. Ini kami juga berharap lewat kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan pemerintah pusat bisa melihat perbincangan kita malam ini untuk memperhatikan kondisi daerah ini. Bahwasanya keterbatasan anggaran yang diberikan kepada pemerintah daerah itu akan berpengaruh pada kondisi ekonomi. Memang ini dia melihat pemerintah daerah bahwa mampu tidak dia gunakan anggaran ini, mampu tidak dia hidup dengan anggaran ini, tapi dia tidak melihat, dia harus melihat masyarakatnya. Dengan APBD yang minim berarti perputaran ekonomi di daerah juga itu kan sedikit. Itu harapan kita terhadap pemerintah pusat. Jadi kemudian ini DPR juga alhamdulillah kemarin bersama pemerintah kita juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah daerah, pemerintah Kota Bau-Bau yang telah mampu mengangkat P3K 1881. Harapan kita teman-teman P3K ini dapat segera dilakukan pelantikan. Ketika mereka juga menerima gaji dari pendapatan P3K mereka, itu juga akan dibelanjakan di daerah kita, sehingga juga akan terjadi perputaran ekonomi di masyarakat kita, di daerah kita ini. Harapan kita ini semua kita mampu tunaikan. Apalagi hari ini ada pemerintah, ada asta kita, program-program prioritas pemerintah pusat, MBG, Koperasi Merah Putih juga kita harapkan mampu menggenjot sektor perekonomian di daerah kita. MBG ini kami juga berharap jangan hanya monoton untuk kemudian mengambil stok bahan baku atau bahan bakunya di orang-orang tertentu, harus belanja di pasar. Sehingga perputaran ekonomi juga itu bisa terjadi di pasar-pasar tradisional kita, di pasar-pasar rakyat kita. Jangan kemudian telur kita langsung ambil dari Makassar, ambil dari agen. Harus kita belanja di Pasar Wameo atau Karya Nugraha atau di Kota Bau-Bau ini. Kemudian sayur jangan langsung kita stok dari mana, harus kita belanja. Sehingga apa? Perputaran ekonomi itu bisa lebih maksimal lagi di Kota Bau-Bau. Saya kira itu pengantar awal. Jadi dengan kondisi APBD kita yang minim hari ini, harap kita mampu bertahan. Dan ini Kak, saya ke tenaga ahli langsung ini. Jadi saya lihat ini sekaligus keluhan ini Pak. Mengambil apa yang menjadi keresahan masyarakat. Tadi setelahnya diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Pak Adrianza. Nah, terkait dengan persoalan yang disampaikan tadi, kira-kira gimana Bapak melihat persoalan ini sehingga ada solusi dari masalah tadi? Misalnya kita punya anggaran itu
mengalami pemangkasan 180 Ya. miliar. Ya. Yang tersisa hanya 120 miliar. Kemudian di satu sisi kita juga ingin agar program yang tadi itu bisa terlaksana, tapi ini ada dari pusat seperti itu. Nah, di sisi lain tadi hal yang di depan mata kita ini, Ramadan semakin dekat ini. Nah, gimana Bapak bisa menjelaskan soal-soal yang muncul tadi? Ya, oke, terima kasih Pak Irwan. Terima kasih untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, saya sudah menyimak tadi dari Pak Bedah, dari DPR, Pak Ardiansyah dan sebagainya. Ya, memang faktanya seperti itu. Jadi memang pada dasarnya bahwa kita harus katakanlah itu mempunyai sikap rethinking ya, berpikir ulang. Iya. Berpikir ulang artinya semua ada hikmahnya. Jadi memang faktanya seperti itu. Jadi dengan adanya pemangkasan, kemudian adanya hampir sebagian dari kewenangan yang daerah ditarik ke pusat dan sebagainya, itu juga ada sesuatu yang memang harus kita berpikir ulang. Harus bagaimana kita mengatur strategi kembali dalam mengatur manajemen pemerintahan. Nah, kita paham bahwa dengan adanya pengurangan anggaran, kemudian ada sebagian pengalihan dana yang dulu dikelola oleh daerah, kemudian ditarik ke pusat, kemudian kewenangan juga sebagian dikurangi dan sebagainya, itu akan mempengaruhi terhadap sirkulasi, kemudian multiplier efek daripada ekonomi secara keseluruhan dan sebagainya, karena anggaran bagian daripada stimulus ekonomi untuk bagaimana ekonomi daerah itu bisa bergerak. Tapi ya tentu sisi lain memang begitu, tapi kita tetap harus optimis dan tetap kita harus memulai strategi baru gitu, bahwa bau-bau juga tentu dengan kondisi dan posisi kita yang cukup strategis, Pak. Kita punya kawasan daerah perkotaan, urban, ada kawasan daerah rural, perdesaan, itu juga satu potensi. Kita masih bisa bercocok tanam, tapi di lain kita masih bisa melakukan perdagangan barang dan jasa dan sebagainya. Jadi dua skenario bisa kita lakukan bersama. Itu. Yang keduanya juga posisi kita ada di sebagian ada di darat, sebagian ada di laut dan sebagainya. Itu juga potensi kita untuk bagaimana kita nanti berpikir ulang mengoptimalkan yang ada gitu. Kemudian juga dengan adanya fenomena adanya perubahan, katakanlah ini sekarang datangnya banyak batalion dari Raja Wakaka dan sebagainya, itu potensi bahwa kita harus berpikir ulang, ternyata daerah kita ini dilirik oleh pemerintah pusat menjadi tempat yang sangat strategis untuk dari aspek misalnya pertahanan dan sebagainya. Jadi kita harus berpikir bahwa ternyata kita harus berpikir untuk bagaimana mengoptimalkan daerah kita ini dalam rangka menyongsong seperti itu. Belum nanti kita berpikir dengan adanya kita di sekeliling kita ada Buton Tengah, ada Buton Selatan, ada Buton dan sebagainya. Kita ada di tengah dan kita punya bandara, punya pelabuhan dan sebagainya. Jadi kalau kita tentu mengharapkan tetap optimis dengan yang ada. Sehingga strategi kita misalnya katakanlah yang dengan adanya sebagian ditarik kewenangan di pusat, kemudian sebagian daripada anggaran kita dipotong dan sebagainya, kita ambil strategi seperti dulu lagi. Kita ingat Pak, zamannya awal pemerintahan kita di tahun 2003, 2004 Pak, itu anggaran kita hanya sekitar 400-500, tapi tetap kita bisa eksis pada awal waktu itu, dan saya sebagai pelaku di saat itu juga memang kita lebih banyak anggaran-anggaran yang datang di bawah-bawah itu adalah anggaran dari APBN, dari pusat, CSR, kemudian ada juga anggaran-anggaran yang dari provinsi dan sebagainya gitu. Jadi itu akan kita mainkan ulang kembali, sehingga tentu optimisme kita akan semakin besar bahwa kita tidak bisa lagi tergantung dengan dana yang APBD kita, tapi kita harus menggantungkan dari dana-dana sektor swasta, dana dari investor, dana dari APBN, dana dari provinsi dan sebagainya. Nah, itu akan tentu
berpikir ulang atau menyusun strategi kembali dari mindsetnya para kepala OPD tentunya, pimpinan daerah juga, dan juga nanti tentu dukungan dari DPRD dan sebagainya. Ini bagaimana mengoptimalkan katakanlah aset yang kita punya. Banyak kita punya aset tidur, Pak. Aset pemerintah daerah, asetnya masyarakat masih banyak yang tidur dan sebagainya. Mari kita gerakkan. Katakanlah mungkin ada stimulus apa semacam semacam reward lah. Umpamanya contohnya sebagian tanah lahan kita, sebagian banyak yang lahan tidur. Cobalah kalau misalnya katakanlah kalau yang lahan tidur kita pajaknya 100%. Kalau lahannya dibudidayakan mungkin ada diskon atau ada semacam retensi menjadi sekitar 80% dari harga totalnya. Kalau mungkin ada usahanya dan sebagainya mungkin tinggal 50% atau 60%, sehingga orang berbondong-bondong bahwa mari kita, sehingga lahan yang ada bisa maksimal. Kemudian pemberdayaan UKM dan sebagainya, mungkin dengan adanya membantu usaha mikro dan sebagainya, kaitannya dengan KUR dan sebagainya, pemerintah menjadi penjamin, sehingga mereka bisa maksimal, bisa memanfaatkan dana yang ada. Kemudian juga kita fokus di bidang infrastruktur, bidang apa dan sebagainya, untuk bagaimana pemerintah menjadi enabler atau pemberdaya untuk mereka bisa berusaha semaksimal mungkin. Kemudian dari termasuk visi misinya Pak Wali Kota juga kaitannya dengan peningkatan SDM. Kita bukan hanya SDM mungkin di bidang PNS-nya atau aparatnya, tapi SDM di bidang manusianya. Bagaimana generasi Gen Z-nya, kemudian milenialnya untuk bisa berkreasi dan sebagainya, sehingga produktivitas perorangan itu bisa naik, produktivitas rumah tangga bisa naik, kalau perlu bisa mengaji dirinya sendiri, tidak mengurangi pengangguran dan sebagainya. Jadi itu saya kira menjadi penting, dan tentu pemerintah yang ada sekarang ini pemerintah yang masih baru, Pak, karena tahun anggaran 25 itu adalah programnya dari pemerintah sebelumnya, karena RKPD-nya RKPD tahun 2024. Dikerjakan disusun di 2024, dikerjakan di 2025. Jadi praktis bukan programnya wali kota terpilih. Nah, tentu wali kota yang ada baru start dari sekarang. Nah, saya lihat juga dari RKPD-nya dan sebagainya, kemudian dari Renstra dari masing-masing OPD, saya kira saya lihat tadi saya cukup optimis juga gitu. Jadi mulai dari aspek infrastrukturnya, kemudian aspek peningkatan SDM dan sebagainya, termasuk kebudayaan, itu semua tercover, Pak. Saya kira itu jadi. Oke. Nah, sekarang kita ke pelaku usaha ini, yang merasakan langsung apa yang terjadi di lapangan dengan kebijakan anggaran. Tadi disinggung oleh Pak Wakil Ketua DPR bahwa tolong PAD itu bisa dioptimalkan dengan bagaimana pajak dan retribusi tentu ada kaitannya di sana. Dan tadi juga tenaga ahli kita Pak Dr. Haji Sunario menyampaikan bahwa kita ada harapan, ada optimisme. Nah, Pak Faisal sendiri gimana melihatnya sebagai pelaku usaha? Silakan, Pak. Ya. Jadi saya mewakili UMKM, saya mewakili juga milenial, dan saya mewakili juga masyarakat kesehatan. Jadi terima kasih kami diundang pada kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi memasuki 2026 itu ya kami menyambut dengan syukur dan sabar. Doa ini. Coba melihat bahwa ini sebuah anomali juga. Memang di 2025 memang tahun yang cukup berat. Tapi saya coba mentresur bagaimana sih sebenarnya di 2025, karena memang kita kekhawatirannya seperti itu, kondisi ekonomi lesu. Setelah kami tresur bahwa ternyata di bau-bau ini kondisi untuk pertumbuhan kredit itu meningkat. Ya, itu di akhir-akhir 2025, di awal 2025 pertumbuhan kredit meningkat. Pertumbuhan transaksi juga meningkat. Nah, ini kan akhir tahun ini, Pak ya? Iya, ini masuk di awal tahun. Saya coba terus bagaimana kondisi bau-bau. Artinya ada sebuah hope di situ, ada sebuah harapan.
walaupun mungkin kalau kita melihat jumlah simpanan mungkin stuck, dia flat ya. Ya, flat itu juga bisa menjadi sebagai sebuah warning juga. Iya. Tapi saya coba melihat begini, kalau kita melihat bau-bau. Bau-bau ini kalau menurut saya, Iya. dia diuntungkan oleh histori. Iya, iya, iya. Bau-bau ini punya sejarah ratusan tahun. Hmm. Jadi siapapun yang memimpin, bau-bau ini diuntungkan dengan sejarah bahwa bau-bau ini adalah sebuah wilayah kesultanan yang sudah berproses ratusan tahun. Iya, iya, iya. Hmm. Jadi kita dikenal dengan daerah perdagangan, Iya. kita dikenal daerah wisata, daerah sejarah, Hmm. dan daerah pendidikan, dan itu yang sangat membantu sehingga siapapun kepala daerahnya, saya melihat akan terbantu dengan kondisi bau-bau secara histori. Nah, saya melihat kalau kondisi di 2026 ini, bahwa memang ada sebuah hope, ada sebuah harapan. Tadi saya yang disampaikan oleh Pak Sunaryo, memang itu juga yang menjadi harapan kita, menjadi sebuah solusi. Saya sih sebenarnya melihat kalau kita berbicara perputaran ekonomi itu kan salah satunya ditentukan oleh konsumsi rumah tangga, Iya. kemudian ya PAD, mungkin APBD, APBN, kemudian ada juga investasi, Hmm. yaitu investasi. Nah, saya melihat bahwa kita bau-bau juga Buton ini diuntungkan memiliki diaspora yang banyak. Iya. Kita memiliki diaspora di mana-mana. Hmm. Boleh cek ke bank-bank bahwa di beberapa spot itu simpanan itu berasal daripada diaspora yang kemudian mengirimkan dana kepada keluarganya. Iya, iya, iya. Ya. Nah, yang kita butuhkan bagaimana pemerintah itu mampu untuk mengaktifkan, Iya. bagaimana ada rasa memiliki dari masyarakat diaspora Buton Hmm. itu agar mampu menginvestasikan kembali apa yang mereka dapatkan di rantau untuk bisa bawa ke bau-bau. Hmm. Ditambah dengan bau-bau sebagai sebuah kota pendidikan, kita berharap bahwa diaspora-diaspora ini untuk bisa mengikat kembali tali silaturahmi, bisa menyekolahkan anak-anaknya katakan di bau-bau. Hmm. Itu kan ketika kualitas pendidikan di bau-bau baik, maka banyak kampus yang tumbuh di bau-bau, bahkan insya Allah mudah-mudahan kita doakan bersama, ada beberapa kampus yang akan membuka fakultas kedokteran di bau-bau, itu kan akan sangat membantu. Hmm. Yang akan menutupi celah APBD fiskal daerah tadi yang kurang, itu dengan perputaran itu tadi, itu sangat membantu. Hmm. Makanya saya kemudian berpikir bahwa anomalinya tadi, dana pemerintah berkurang ya, Hmm. tetapi dengan survive-nya masyarakat, Hmm. itu mampu, kemudian kan dengan adanya bau-bau sebagai kota sejarah, kota wisata, kota pendidikan, itu banyak dana-dana luar yang kemudian masuk ke bau-bau yang membantu perputaran ekonomi di bau-bau. Ya. Kemudian berbicara tentang kami sebagai pelaku UMKM, memang dilematis. Ya. Kita juga menghadapi era disrupsi. Banyak mungkin usaha-usaha lama yang masih pola-pola toko offline, yang kemudian kita harus berhadapan dengan e-commerce, berhadapan dengan sekarang kompetitor kita bukan lagi sesama lokal, tapi mungkin sudah regional, nasional, bahkan global. Iya, iya. Iya. Yang kemudian itu yang sebenarnya membuat saya berharap bahwa gimana ini agar ada perhatian dari pemerintah, kita buat strategi bersama untuk bagaimana bisa mengcounter. Iya, iya. Kemudian berkaitan dengan investasi, saya lebih berharap diaspora tadi yang kemudian ada peluang di bau-bau, yang kemudian mereka yang berinvestasi. Ketimbang, mohon maaf, orang luar yang melihat peluang, buka investasi di bau-bau atau di Buton, Iya. ya. Karena yang terjadi adalah yang berputar di kita cuma OPEX-nya, operational expenditure. Iya. Capital expenditure-nya akan dibawa keluar. Iya. Itu juga yang kemudian saya lihat ada beberapa jenis usaha baru yang mungkin tadinya keluarga-keluarga teman-teman yang buka usaha, karena mungkin orang pengusaha nasional sudah melihat bahwa kita pangsa pasarnya luas, mereka bukalah di sini. Kita kemudian tidak mampu bersaing. Iya, iya. Ini kan menjadi juga, tolong menjadi perhatian juga buat kita semua, khususnya buat pemerintah, bagaimana ada penguatan buat. Ini contohnya apa ini yang mau disebut? Saya tidak mau sebut, ini kan kita bicara tapi perdagangan. perdagangan. Iya, iya, iya. Kemudian juga kita berharap kalau kita berbicara perputaran ekonomi, harapan kami bahwa kita tadi Pak Sunaryo berbicara rethinking. Bagaimana kita bisa berpikir kembali, kita membuat sebuah
yang sifatnya mungkin new mindset di situ. Iya. Contoh seperti tadi disampaikan mengenai PBB, Ya, yang mana yang produktif, mana yang pasif. Nah, itu kan sangat membantu juga. Hmm. Kemudian untuk meningkat, kita kan berbicara perputaran ekonomi. Kalau duit yang ada di bawah-bawah ini berputar terus, Ya, maka ada perputaran ekonomi. Hmm. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika duit yang ada di bawah-bawah tiap tahunnya itu berkurang karena dibawa keluar. Ya, ya. Jadi sebenarnya kalau persoalan jumlah APBD itu yang mungkin menurun sedikit, saya pikir tidak akan terlalu berpengaruh selama dana yang ada di bawah-bawah ditambah dengan dana diaspora itu semua berputar, kita sebagai pelaku, kita sebagai pekerja, kita sebagai investornya. Hmm. Tapi kalau dana ini banyak keluar di luar, sebanyak berapapun dana yang masuk ke bawah-bawah, katakan ada proyek yang sampai 130 miliar, iya, tapi pekerjanya dari luar, Ya. bahan bakunya dari luar, Hmm. apa yang kemudian tersisa di sini? Itu tadi paling hanya operasional expenditure yang. Tapi kalau katakan tadi kita kan punya banyak kekuatan yang kita harapkan bahwa masyarakat bau-bau ini jangan hanya sebagai pekerja. Hmm. Kita harap lebih banyak lagi yang menjadi pengusaha dan lebih banyak lagi yang bisa berinvestasi Hmm. untuk di daerah kita. Nah, ini yang kita harapkan salah satunya adalah yang sudah cukup lama mungkin saya pernah kepada Anda juga, saya berharap bagaimana pemerintah bisa melakukan relaksasi agar tanah bisa menjadi salah satu kembali menjadi investasi primadona. Dengan bagaimana biaya retribusinya atau pajaknya itu dikurangi. Karena yang kita butuhkan quantity. Kalau biaya yang digunakan untuk itu berkurang, maka kita harapkan bertransaksi terus. Tanah itu mungkin berapa kali dijual, sehingga pemasukan buat pemerintah juga bisa lebih besar. Tapi kalau kondisi ekonomi lesu, pajak dinaikkan, ya pasti transaksi akan berkurang. Yang kita butuhkan kan transaksi yang banyak. Makanya bank itu ketawa, mungkin jumlah simpanan tetap, tapi jumlah transaksi meningkat. Karena dalam setiap transaksi ada biaya. ada biaya. Itu maksud saya. Ini jadi masukan juga buat pemerintah, ya bagaimana transaksi ini yang diperbanyak. Frekuensinya ya? Frekuensinya. Bukan kuantitasnya. Iya. Kuantitas, frekuensinya. kuantitas. Maksudnya bukan volumenya, tapi frekuensinya. Jangan tanah, dulu kan kita tahu keluarga kita kalau ada yang mau tes apa segala macam, butuh dana, jual tanah. Nah, tapi tanah itu berulang kali dijual. Sekarang tanah itu mungkin 20-30 tahun tidak lagi terjadi transaksi. Ini dia pasif. Maksud saya, ya kalau bisa setiap ada lagi yang mau lanjut, mau sekolah, jual tanah lagi, tapi berputar terus. Sehingga dalam satu objek bidang tanah itu, transaksinya berkali-kali. Nah, itu kan memberikan banyak PAD buat pemerintah. Makanya kita butuh stimulus bagaimana. Jangan malah diberatkan seperti itu. Jadi ini istilahnya ilmu dagang Nabi ya. Beruntung sedikit tapi kali Iya, banyak. betul. Kemudian masukan kami lagi, ya kita berharap apalagi pimpinan kita, Pak Wali Kota ini background-nya seorang entrepreneur. Kita berharap juga ya sebisa mungkin beliau bisa inisiasi agar bisa tadi untuk bagaimana para diaspora mungkin bisa kita buat pertemuan saudagar buton. Ya beliau bisa menginisiasi sehingga ada rasa kekeluargaan, keakraban sehingga semua mau berinvestasi, mau membangun di bau-bau buton ini. Dan itu pasti sangat-sangat berpengaruh. Kita tidak bisa nafikan bagaimana pertemuan saudagar Bugis Makassar, persatuan mereka yang kuat sehingga kemudian mereka bisa tumbuh bersama seperti itu ya. Jadi itu mungkin masukan kami, dan kami juga sih sebenarnya kalau di perdagangan ini ya yang menjadi agak berat buat kami persaingan itu tadi, menghadapi era disrupsi ini, menghadapi e-commerce, sehingga kami tentu ketika berhadapan langsung dengan produsen, dengan pabrik, itu kemudian ya secara harga, price itu kita pasti akan kalah. Ya, hanya alhamdulillah dari sisi biaya transportasi atau mobilisasi itu masih cukup tinggi sehingga kami di daerah, saya juga cek kepada teman-teman yang mungkin jualan di pasar, di pasar-pasar, alhamdulillah masih bisa survive. Tapi mungkin ada beberapa jenis komoditi yang mungkin cukup berat seperti di fashion, itu mungkin cukup berat kita hadapi tantangan. Apalagi yang masih banyak menjual ini orang-orang tua kami, yang secara teknologi mereka mungkin belum terlalu, masih kurang-kurang. Penjual konvensional. Kemudian juga yang kami harapkan di sini sih sebenarnya kalau kita lihat
dari acuan pemerintah pertumbuhan ekonomi tahun ini antara 4,9 sampai 5,4. Tapi yang menjadi kekhawatiran kami, kalau rata-rata kan semua itu statistik menggunakan kata rata-rata. Iya, iya, iya. Menggunakan kata rata-rata. Nah, yang kita khawatirkan kalau terjadi, ada quote-nya kita itu, growing without prosperity. Hmm. Jangan sampai ada, ini kan kalau data statistik ya, BPS katakan mengeluarkan, ada pertumbuhan ekonomi di bawah-bawah. Tidak ada pemerataan. Tetapi ada pertumbuhan, tetapi tidak ada kesejahteraan. Hmm. Ya karena mungkin, karena rata-rata itu tadi. Kalau banyak dari kita yang mungkin, katakan kita 10 orang, penghasilannya cuma 500.000. Tapi dimasukkan satu pengusaha yang penghasilannya 1 miliar. Pasti Tertutup ya, tertutupi. Iya, iya. Itu tadi ya, kita harapkan kalau bisa ya bau-bau ya, kita bagaimana kita harap dari tadi fokus pemerintah bisa tercipta yang namanya collective prosperity, kemakmuran bersama. Itu mungkin dari kami. Terima kasih. Iya, ini banyak ini hal-hal yang saya kira membuka kotak Pandora yang selama ini terjadi, dan mungkin dalam forum ini juga sekaligus bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada. Dan tadi Pak Sabarudin menjelaskan soal dari aspek APBD ya, bahwasanya kita APBD-nya yang dijelaskan oleh Kepala Sekretaris Bapeda tadi mengalami penurunan 180 M. Tapi tadi sudah disinggung oleh Pak Naryo bahwa ini sebenarnya kita pernah lakukan hal seperti ini ketika kita dulu PAD-nya di awal pemerintah kota itu sekitar 400 sampai 500 M. Kemudian ya miliar. Dan tadi juga disinggung bahwa ya, dan ini relevan dengan yang Bapak jelaskan tadi, tidak hanya kita mengandalkan APBD saja, tapi juga APBN dengan program-program nasional tadi yang masuk ke Kota Bau-Bau. Tapi ada menarik tadi sampaikan oleh Pak Faisal bahwa kita punya dana lain sebenarnya di luar itu, yaitu dari diaspora yang ini bisa mengalir ke dalam Kota Bau-Bau, tinggal bagaimana ini dikembangkan. Nah, Pak Sekretaris melihat hal seperti ini kira-kira seperti apa yang bisa dilakukan untuk bisa menjawab persoalan yang ada? Ya, terima kasih banyak Pak Irwan ya. Ya tadi sudah dibahas secara rutin memang, bahkan Pak Naryoyo tadi kilas balik seperti APBD kita beberapa tahun lalu Pak. Ya, saya juga rasakan kemarin beberapa tahun lalu walaupun APBD kecil tapi pemerintah daerah tetap jalan, masyarakat juga tetap bisa dikatakan sejahtera. Ya. Tadi disunding langsung, kepala dinas harus mungkin jadi ini karena bukan kepala jadi tidak beban menjawab. Ya, kami di Bapeda sebenarnya ya kami susun perencanaan itu apa yang menjadi visi misi wali kota. Iya, iya. Dan kami turunkan di program kegiatan. Dan kondisi sekarang ya apa boleh buat kami harus menyesuaikan. Tadi Wakil DPR menjelaskan juga kondisi APBD 2026 yang sudah selesai dibahas di DPR, begitu kecilnya anggaran dan memang tanggung jawab pemerintah yang begitu besar. Nah, tadi temanya saya sudah jelaskan, kita butuh kolaborasi. Pas betul. Iya, iya. Dan pas betul 2026 dengan kondisi anggaran kita sedikit yang menjadi tanggung jawab pemerintah besar, kita butuh kolaborasi dari pihak swasta, pihak dunia usaha, semuanya sama-sama kita bangun Kota Bau-Bau. Nah, memang kami harapkan beberapa pihak swasta, perusahaan apa semuanya bisa mendukung program strategi Sandi Bau-Bau melalui CSR-nya. Nah, ini sangat penting sekali. Memang kami sudah berusaha untuk berapa kali setiap tahunnya untuk merangkul semua perusahaan yang ada di Bau-Bau, dunia usaha di Bau-Bau untuk bersama-sama membangun Kota Bau-Bau. Kita dulu bersama, program apa yang tidak tercover itu bisa di-cover oleh pembiayaannya oleh pihak swasta. Nah itu. Nah yang paling inti sebenarnya tadi sempat disinggung bagaimana penguatan UMKM apa semuanya. Memang itu salah satu motor penggerak ekonomi di Kota Bau-Bau. Itu memang yang harus menjadi prioritas. Nah, tahun ini kita gabungkan itu koperasi dengan Perindak, Pak, supaya lebih kuat untuk penguatan SDM di pelaku ekonomi kita di Kota Bau-Bau. Satu institusi nanti untuk di 2026 merger mereka ekonomi koperasi dan
Perinda. Nah, kemarin memang mereka terpisah. Ini masing-masing jalan ini. Tujuannya sama sebenarnya. Yang satunya penguatan IKM-nya, yang satunya penguatan UMKM-nya. Nah, tujuannya sama. Tujuannya untuk perputaran ekonomi di Kota Bau. Nah, betul tadi katakan memang dengan kondisi anggaran ini, ya diaspora itu ya memang ya kita harapkan bisa. Nah, peluang itu sebenarnya yang kita tangkap itu bagaimana caranya kita menggampangkan semua prosesnya untuk mereka berinvestasi di Kota Bau. Nah, melalui beberapa PD, PTSP ya, bagaimana caranya proses untuk mengeluarkan izin apa semuanya itu lebih mudahkan untuk mereka masuk Kota Bau. Yang kedua mungkin ya kenyamanan dia di Kota Bau. Nah, itu salah satu indikator juga. Nah, bagaimana caranya kalau orang mau masuk ke dalam wilayah baru wilayah Kota Bau tidak nyaman. Nah, sehingga salah satu program juga bagaimana caranya supaya Bau ini bisa nyaman. Nah, cerdas sejahtera. Nah, sehingga orang tertarik untuk masuk di Kota Bau. Ya, kalau untuk program kegiatan kami sudah tetapkan semua di dalam program RPJMD. Dan memang tujuannya satu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh di Kota Bau. Segera itu Pak Irfan. Ya. Nah, saya ke Pak Adri lagi nih. Nah, tadi disinggung oleh Pak Naryo soal bagaimana ada inovasi di bidang pajak gitu Pak ya, retribusi yang aktif untuk berusaha dia akan dilakukan pengurangan gitu ya retribusinya dan pajaknya. Yang tidak aktif berusaha ya dia harus menanggung risiko pajak itu seperti yang ada. Dan tadi juga disampaikan oleh Pak Faisal bahwa ada permintaan untuk dilakukan relaksasi gitu ya. Sehingga ini tidak hanya kita bicara soal volumenya seperti apa, tapi frekuensinya yang harus diperbanyak. Nah, dari DPR sendiri gimana nih menyikapi hal ini? Apakah memang Perda kita sudah bisa menjawab itu, ataukah kita perlu perda baru atau revisi perda atau seperti apa Bapak melihat? Baik, terima kasih. Jadi tadi dari ketiga pembicara terutama Pak Naryo dengan Pak Faisal dari pelaku usaha terutama UMKM tadi telah memaparkan bahwa syarat untuk kemudian investasi itu berjalan dengan baik adalah regulasinya dipermudah, kemudian keamanan, faktor kenyamanan orang berinvestasi di daerah kita itu juga harus terjamin. Kemudian tadi tentang pajak di suatu daerah. DPR sebagai salah satu fungsi DPR itu adalah pembuat perda, fungsi legislasi. Kalau di DPR RI itu adalah pembuat undang-undang, maka di DPRD kabupaten kota itu adalah pembuat perda. Tentu di dalam membuat perda ini tujuannya adalah untuk mempermudah tatanan dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Bagaimana mempermudah regulasi, mempermudah pelayanan publik oleh pemerintah terhadap masyarakatnya di suatu daerah. DPRD membuat perda itu sudah mempertimbangkan semua aspek agar penerapan perda itu bisa berjalan dengan baik dan mempermudah pelayanan terhadap masyarakat. Olehnya itu di DPR itu dalam membuat perda ini telah menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Dalam proses pembuatan perda itu sudah ada naskah akademik NA, kemudian dibahas lewat Pemperda dan pada akhirnya disepakati bersama pemerintah. Dalam membuat perda ini DPRD sudah mempertimbangkan semua aspek untuk kemudian mempermudah pelayanan terhadap masyarakat. Pajak ini juga terhadap retribusi daerah, baik pajak apapun yang ada di daerah kita. Hari ini yang kemarin berdinamika adalah pajak los di Pasar Wameo. Kita menerima kunjungan beberapa kali dari keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita di Pasar Wameo tentang penerapan pajak Perda nomor 1 tahun 2024, pajak los di Pasar Wameo. Dan pada akhirnya Komisi 2 turun melakukan studi lapangan untuk kemudian bagaimana meninjau kembali perda yang telah ditetapkan oleh DPR, karena tujuan perda ini adalah memberikan akses yang mudah bagi masyarakat. Bagaimana kita membuat perda kalau pada akhirnya itu mempersusah masyarakat, tapi tujuannya adalah untuk kebaikan tatanan pemerintahan dan tatanan masyarakat. Di Bau-Bau ini
tadi dari Pak Faisal, saya ingin menambahkan sedikit bahwa di Bau-Bau ini adalah saya biasa katakan epicentrum Kepton. Bau-Bau ini adalah daerah perdagangan, daerah jasa. Tadi ditambahkan oleh Pak Faisal ada daerah pendidikan. Karena kita di Bau-Bau ini tidak punya sumber daya alam yang bisa kita kelola. Maka yang kita andalkan adalah sektor jasa, sektor perdagangan, tadi sektor pendidikan, dan sesuai visi misi wali kota adalah kota budaya. Kita di daerah budaya terkenalnya. Ini potensi-potensi ini yang harus kita mampu manfaatkan. Di tengah dinamika dan kondisi fiskal daerah yang terbatas, seperti apa yang disampaikan Pak Faisal tadi, kita harus mampu memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Tadi ada diaspora masyarakat Buton, mungkin dananya bisa dibawa, kemudian mereka bisa berinvestasi di sini. Tapi ini kalau mereka menyimpan hanya sekedar menyimpan dananya di kota Bau, di bank, itu tidak akan memperbaiki sistem perekonomian kita. Mereka harus mampu membelanjakan uangnya di kota Bau-Bau sehingga terjadi perputaran ekonomi. Itu ekonomi. Tentu kemudahan berinvestasi oleh PTSP dan pemerintah daerah itu harus diberikan regulasi yang mudah dan dibuka ruang yang sebesar-besarnya. Karena salah satu indikator menilai keberhasilan pemerintah daerah juga adalah kemudahan dan tingginya investasi yang ada di daerah kita itu. Hari ini juga kita harapkan PTSP itu bukan hanya sekedar misalnya menunggu investasi datang, tapi harus mampu mencari investor. Sehingga dengan keterbatasan fiskal yang ada di daerah kita hari ini pada tahun 2026 ini, seperti yang disampaikan tadi Pak Faisal bahwa ada anomali. Memang betul itu Pak, anomali. Ini APBD kalau telah di flashback tadi oleh Pak Naryo sebagai mantan Kadis PU di era pertama pemerintahan Amirul waktu itu. Tapi waktu itu kondisinya itu di awal pemekaran, di awal penerapan otonomi daerah. Hari ini dengan undang-undang ini, dengan kebijakan yang baru ini kita desentralisasi pemerintah itu yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah sebagai mandat dari Undang-Undang Otonomi Daerah Undang-Undang 32 dan digantikan oleh Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah itu. Sebenarnya ini kita telah kembali ke sentralisasi. Iya, harusnya kita diberikan ruang gerak yang sebesar-besarnya untuk kemudian mengelola pemerintahan kita dan mengelola keuangan kita. Justru kita diambil alih. Fungsi-fungsi pemerintah daerah itu diatur oleh pemerintah pusat. Keuangan daerah, misalnya Pak, DAU hari ini, itu sudah ada undang-undangnya. Bahwa DAU itu diberikan berdasarkan jumlah penduduk dan luasan suatu daerah. Tapi pada akhirnya hari ini dikurangi dengan hanya misalnya satu lembar surat. Surat Impres nomor 1 tahun 2025 dan surat edaran Mendagri nomor 900 tahun 2025. Pada akhirnya tadi ini, ya harapan kita betul seperti apa yang disampaikan Pak Faisal tadi. Mudah-mudahan dengan ide-ide cemerlang, kemudian penguatan sektor UMKM, pemberian regulasi kemudahan untuk berinvestasi di Bau-Bau, bisa ekonomi kita ini bisa ada harapan yang lebih baik di tahun 2026 terhadap fungsi kami di DPR ini yang saya mau bilang. Tadi terhadap pembuat undang-undang, kemudian fungsi budgeting dan fungsi pengawasan. Kalau regulasi itu dipandang kemudian mengekang masyarakat, tidak ada salahnya kita lakukan peninjauan ulang terhadap aturan-aturan yang ada di DPR itu. Demi untuk kemudian bagaimana masyarakat ini bisa memenuhi standar yang diterapkan oleh pemerintah, kemudian bisa memenuhi kewajibannya dengan tidak merasa ditekan atau merasa menjadi beban bagi mereka. Karena di tengah kondisi kita sekarang ini, harus kita menjadi penyeimbang ini. Harus kita mampu melihatnya secara universal. Jangan kita berpikir secara parsial bahwa pemerintah harus menggenjot PAD, sementara kita tidak memperhatikan kepentingan rakyat bagi apa yang dialami oleh rakyat kita, Pak. Kalau hari ini tujuannya kita menaikkan PAD, sementara rakyat kita berteriak, kondisi ekonomi yang semakin mengekang mereka, itu juga satu bentuk ketidakadilan. Maka DPR dia akan selalu bersikap terbuka, kemudian dia berpikir secara general untuk kemudian bagaimana menyikapi kondisi kita di tahun 2026 ini agar kondisi ekonomi kita di tengah keterbatasan anggaran tetap mampu bertahan, tetap mampu survive untuk kemudian bagaimana melewati tahun 2026 ini dengan baik. Terutama pembangunan di Kota Bau-Bau berdasarkan visi misi yang diterapkan yang telah ditetapkan oleh wali kota lewat RPJMD-nya bisa terlaksana sesuai yang sinergis dengan astatica dari pemerintah pusat. Begitu saya kira.
Ya, ini semakin hangat ini diskusi kita, dan tadi mungkin agak tersendat-sendat, sekarang semakin lancar akselerasinya. Nah, Ya. Pak Naryo, Pak tadi sudah menyinggung soal optimisme. Ini kayaknya kita soal optimisme nih, Pak. Ya. Harus gitu. Hanya saja tadi ada yang disampaikan oleh Pak Adri, Ya. bahwa variabel ketika awal 400 atau 500 miliar di awal pemerintahan itu kita masih desentralisasi. Jadi ada kemerdekaan bagi negara untuk membelanjakan anggaran. Nah, sekarang ini kita malah lebih centralized rasanya. Walaupun kita katanya pemerintahannya itu. Nah, kemudian tadi menyinggung apa yang disampaikan oleh Pak Anton, Pak Sekretaris Bapeda, bahwa tadi ada semangat baru ini karena adanya merger ya, OPD yang ini juga rupanya bisa menjadi salah satu akselerator untuk bisa menjawab persoalan-persoalan ini. Nah, juga tadi disinggung oleh Pak Faisal mengenai dana dari diaspora. Nah, itu sumber selain APBN dan APBD. Nah, dan CSR ya. Nah, Bapak melihat sendiri dengan semua variabel ini kira-kira gimana nih nanti Pak daya gerak untuk 2026 nanti? Iya, saya kira saya sudah sejalan tadi bahwa pada dasarnya kan pemerintah itu kan tugasnya kan binwastur, pembinaan, pengawasan, pengaturan. Dan seperti yang disampaikan dari Pak Anton tadi bahwa mempermudah atau membuat gampang atau sebagai tugas pemerintah adalah enabler, membuat gampang sesuatu. Jadi semua yang berusaha bikin gampang, semua yang adalah orang dari aspek sosial, kemudian dari aspek ekonomi dan sebagainya itu bagaimana pemerintah sebagai enabler itu membuat gampang segala sesuatunya. Jadi dalam membangun infrastruktur, fasilitas dan sebagainya. Nah, saya kira untuk di 2026 ini misalnya sebagai contoh ya, untuk supaya kita optimisme. Umpamanya katakanlah kita akan memulai menggarap lembah hijau misalnya. Lembah hijau akan misalnya jadikan tempat semacam alun-alun, jadi pusat kegiatan lagi, jadi ya semakin ada tempat kulinernya, ada jogging tracknya, kemudian pasar buah ditata lagi, tetap dipertahankan dan sebagainya, jadi tempat untuk aktivitas kembali, sehingga itu nanti akan menjadi tempat katakanlah itu pusat putaran ekonomi kembali, dari katakanlah mulai dari yang UMKM, kemudian orang yang berolahraga dan sebagainya bisa singgah, kemudian ada buah ditata kembali, sehingga memang di situ akan menjadi tempat katakanlah itu tempat yang mungkin menjanjikan bagi untuk tempat usaha, tempat untuk rekreasi dan sebagainya misalnya. Kemudian juga Lago-Logo kan sudah kita mulai juga itu menjadi nanti akan menjadi tempat katakanlah itu kawasan satelit baru gitu ya. Jadi karena kita anggap bahwa kita di sini kan sebagai pusat kota lah di Murhum dan sebagainya. Kemudian di seberang sana itu seolah-olah dalam tanda petik tadi itu adalah kawasan yang nun jauh di sana nanti. Sehingga dengan adanya nanti pengembangan di Lago-Logo nanti sehingga akan ada di situ ada Wantiro dan sebagainya, nanti diharapkan itu hanya di satu kesatuan yang terbangun dan menjadi katakanlah itu satu kawasan yang memang menjadi bukan lagi satelit tapi sudah menjadi bagian daripada kota Bau-Bau sendiri, dalam artian tuh mempunyai prospek untuk perdagangan, kemudian untuk jasa dan sebagainya. Nah, kemarin kan belum dimaksimalkan. Nah, dengan adanya nanti mungkin pasar akan bisa tumbuh lagi, kemudian pelabuhannya bisa dikembangkan lagi, ada pusat kuliner dan sebagainya. Kemudian tentu di situ akan ada lagi sebagai kampung nelayan Merah Putih juga ditempatkan di situ, sehingga itu nanti Lago-Logo akan menjadi kawasan baru yang akan menjadi bagian daripada kota Bau-Bau dan sebagainya. Kemudian juga tahun ini ada penataan untuk kawasan ke arah bandara dan sebagainya ditata, sehingga orang dari keluar bandara itu tentunya tidak langsung melihat tapi sudah melihat yang bagus-bagus dan sebagainya. Yaitu dimulai dari tahun ini, dari perencanaannya mungkin fisiknya di tahun 2007 dan sebagainya. Jadi kita akan mencoba memberikan sesuatu daya tarik tersendiri dari kota Bau-Bau, sehingga yang tadi yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi, kalau ada diaspora yang ingin berinvestasi dan sebagainya, itu kita menyiapkan sesuatunya untuk silakan berinvestasi dan sebagainya.
Nah, kemudian tadi kaitannya dengan optimalisasi dana-dana yang dari luar dan sebagainya. Nah, saya kira memang contohnya ya kita ambil katakanlah itu flashback juga kayak Kota Mara misalnya di Pantai Kamali. Pantai Kamali itu modal kita hanya Pak, APBD kita itu hanya membuat reklamasinya dan sepenuhnya di atasnya itu adalah APBN. Termasuk di Kota Mara juga itu kita hanya reklamasi, tapi yang bangun semuanya APBN semua. Kayak di Loji itu yang talut sepanjang itu kan APBN semua. Jadi APBD nggak pernah nyentuh sama sekali. Nah, kita harapkan model-model seperti itu, mari kita berpikir ulang untuk dapat memberdayakan dana-dana APBN, karena sebenarnya banyak peluang dan celah untuk ke sana, mulai dari aspek di bidang persampahan, sanitasi, air bersih, kemudian di bidang katakanlah akses, misalnya ke jalan dan jembatan dan sebagainya, kemudian dari aspek pemberdayaan, dari kemaritiman, kelautan dan sebagainya, sangat itu peluang banyak ya. Tergantung bagaimana kita kuncinya adalah memperbaiki data kita, data pendukung, kemudian yang karena di pusat itu tidak mau kalau tidak ada sesuatu yang dari aspek kelayakan. Jadi kalau bilang kelayakan ekonomi, kelayakan lingkungan, dan kelayakan teknis pasti ditanyakan. Tidak bisa hanya asal usul, tidak, tapi tentu ada apa, kenapa, Anda untuk apa, kalau tidak dibangun kenapa, kalau dibangun kenapa, apa manfaatnya, terus multiplier efeknya apa, masyarakat dapat apa dan sebagainya, sampai bukan hanya output, ditanya bukan hanya outcome, tapi sampai ke impact, dampak dan sebagainya. Jadi memang mengajarkan kita kembali untuk bahwa segala sesuatunya kalau kita membangun memang harus berpikir seperti itu, bukan tiba masa hilang akal atau ujuk-ujuk atau pokoknya enggak, tapi memang ada skenarionya. Kenapa harus dibangun Pantai Kamali, ada skenarionya, kenapa Kota Mara, kenapa dan sebagainya, dan itu pasti dampaknya pasti tidak akan sia-sia gitu, artinya tidak mubazir dan bermanfaat. Saya kira itu, Pak. Nah, mungkin Pak, saya mau mengapresiasi sedikit ini terkait dengan rezim dulu kan, itu apa yang dipikirkan oleh pemerintah itu juga dirasakan oleh masyarakat. Apa yang dipikirkan oleh masyarakat dirasakan oleh pemerintah. Jadi satu frekuensi nih, Pak. Nah, sehingga skenario pembangunan itu sudah ditahu oleh masyarakat. Nah, bagaimana ini Pak? Tadi kan Bapak menjelaskan soal skenario tadi. Nah, bagaimana membawa dimensi pemerintah itu kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga punya sense of belonging, ada rasa memiliki, dan dia punya pemahaman, oh rupanya kita pemerintah ini mau seperti ini. Jadi mereka juga punya jiwa korsa untuk itu, Pak. Gimana Pak? Saya kira kita harus mengapresiasi, kembalikan kepada Bapak. Dengan adanya ini malam ini, berarti kan sudah ada katakanlah mencoba untuk menyambung, mengajak komunikasi dengan masyarakat dan pemerintah. Pemerintah di sini tentu ada dua, eksekutif dan legislatif. Nah itu kita duduk bareng, kita bicara komunikasi dengan masyarakat. Ini loh gambaran 2006 itu seperti ini, antara pesimisme dan optimisme, antara fakta dan khayalan, antara harapan dan sebagainya, itu campur aduk dan sebagainya. Tapi kita tetap berjalan, bahwa kita tetap harus maju, harus melangkah terus, karena kalau kita berhenti berarti kita itu mundur, karena pada dasarnya waktu itu berjalan maju gitu. Jadi itu, artinya kita berhenti pun kita mundur. Berarti kita harus jalan terus ya. Dan kita tidak boleh hanya berjalan saja atau berlari, kita harus melompat. Karena apa? Orang lain sudah berlari, Pak. Kalau kita hanya berlari, kita akan ketinggalan terus gitu. Nah, jadi saya kira kita optimis, dan kita malam ini juga kita memulai bahwa kita mengadakan dialog, mengadakan komunikasi dengan masyarakat. Gini loh, faktanya seperti ini, dan kita akan mencoba optimis seperti ini dan sebagainya, sehingga masyarakat akan paham, oh ke depan akan seperti apa dan sebagainya. Sehingga ini akan mengurangi gap atau miskomunikasi dan sebagainya. Jadi, nah ini akan nanti Pak Irwan tadi yang sampaikan mungkin menjadi katakanlah itu yang periodik dan sebagainya. Saya kira bagus, sehingga ini diharapkan nanti masyarakat akan paham betul, dan nanti tentu dari Dewan saya kira juga nanti ada reses dan sebagainya, itulah bagian daripada dialog dengan masyarakat, akan memberikan
katakanlah antara apa yang akan disampaikan akan yang dikerjakan pemerintah dan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan sebagainya, kan tentu disitulah fungsi daripada transparansi untuk pemerintah itu, Pak. Ya. Nah, kembali ke pelaku usaha ini. Bisa saya tambahkan sedikit? Ya, silakan. Iya, iya. Ya. Nah, tadi sudah jelaskan masalah kondisi anggaran kita memang sangat minim sekali. Ya. Tapi pemerintah pusat walaupun memang di DAU itu memang seperti yang dikatakan Pak Sunario dulu, DAU kita disuruh gambar suka-suka, Pak. Iya, iya. Silakan ini DAU dikasih dana transfer, Iya. belanjakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Iya, iya. Jadi tidak diatur seperti sekarang. Iya, iya. Nah, ini yang bedanya tahun dulu dan tahun sekarang. Sekarang ya. ada template-nya nih. Sekarang ada template-nya, Pak. Iya, iya. Jadi ini dia dikasih, sudah ada di situ. Peruntukan untuk infrastruktur, peruntukan untuk pendidikan. Iya. Jadi tidak bisa kita lari dari situ. Iya, Nah, ini susahnya sekarang, Pak. Sementara tadi kata Pak Ros, lompat, Pak. Iya, iya. Ya. Iya. Nah, tapi pemerintah pusat itu memberi peluang kepada daerah. Iya, iya, iya. Silakan memasukkan proposal ke sana. Iya. Silakan meminta ke pemerintah pusat. Berarti kepala dinas harus profil, Pak. Nah, itu yang kita harapkan sekarang. Nah, memang sekarang pemerintah sekarang itu di pressure, Pak. Iya, iya. Nah, silakan sekarang. Nah, sekarang memang pemerintah pusat membuka peluang seluruh daerah, Pak. Ya, Nah, ini takutnya jangan sampai Kota Bogor terlambat. Makanya sekarang di awal tahun kami minta, ya wali kota juga minta supaya semua OPD harus gesit, Pak. Iya, dan itu Nah, sudah kebetulan beliau juga mantan di sana ini, Ya, toh. ya, Nah, ya, ini ada jalan ini. Ya, makanya sekarang semua harus. Nah, kalau daerah yang betul-betul membutuhkan, Ya. apalagi pemerintah daerah yang diusulkan itu sangat mendukung prioritas nasional, saya yakin pasti disetujui, Pak. Ya. Nah, itu yang peluang kita harus tangkap, Pak. Iya. Nah, bagaimana caranya supaya kita mengharapkan APBD sekarang, wow, sama sekali kecil sekali, Pak. Tapi kita tetap optimis, Pak. Tapinya terus ini yang Iya. Tapi optimis terus. Nah, gimana nih? Pak Faisal, melihat optimisme tadi, apakah ini hayalan atau nyata nih? Iya, Nah, itulah. saya rasa ini semua bisa menjadi sebuah kenyataan dan menurut keyakinan saya. Ya, ya. Ini gara-gara distrik Panji Amin. Silakan. Jadi yang kita harapkan juga bahwa bagaimana pemerintah itu bisa melihat beberapa langkah ke depan. Iya, iya. Itu yang kita inginkan dari pemerintah. Ya. Oke lah, dari sisi anggaran mungkin ada keterbatasan, tapi kita ingin melihat bahwa pemerintah Kota Bau-Bau itu Ya. bisa seperti yang disampaikan oleh Pak Sunario itu memang sangat-sangat, ya saya rasa semoga semua OPD bisa seperti Ya, itu. ya, Saya ya, rasa ya. pengalaman Bapak ketika di pemerintahan itu bisa sangat-sangat bermanfaat Iya, ya. iya. Saya melihat bahwa pemerintah harus bisa melihat beberapa langkah ke depan. Kita di daerah ini kan bisa berkiblat atau berkaca kepada kota-kota besar. Iya. Apa yang menjadi permasalahan di kota-kota besar, apa yang menjadi solusi perkotaan di kota-kota besar, itu bisa kita adopsi dan kita implementasikan. Salah satu yang mungkin harus kita carikan solusinya sebenarnya dari dulu, perparkiran. Iya, iya. Iya. Agar kita kan ingin Bau-Bau itu kota nyaman, aman. Iya, iya, iya. Parkir bagaimana bisa dikelola dengan baik. Iya. Iya. Karena kan tingkat pendapatan di daerah dan di kota kan berbeda. Iya. Nggak boleh sama dong nilai parkirnya, ya kan? Iya, iya. Ya, itu tadi kan kenyamanan. Iya. Bagaimana kita tinggal di daerah ini kalau bisa dengan 0 rupiah pun kita masih bisa hidup. Ya. Kalau di kota besar kan kalau kita tidak punya duit nggak bisa kemana-mana. No money, no life. Iya. Kalau di sini kita masih bisa tanam kelor. Ini kan bagaimana yang saya maksud tadi bahwa kita semua bisa produktif. Saya Ya, ya. sampaikan oleh Pak Sunario tadi. Nah ini tadi yang salah satu yang harus kita selesaikan dari awal, parkir. Iya. Bagaimana kota bisa menyelesaikan ini dan tidak menjadi permasalahan kita ke depan. Karena ini juga menjadi sumber ketidaknyamanan. Kita bisa lihat di media sosial, hampir seluruh merasa sangat terganggu. Ya, kita carikan solusinya. Acara kawin tidak bisa lewat. Ya. Jadi kita harap bisa menjadi sumber PAD satu sisi. Tapi sisi yang lain tidak mengganggu kenyamanan orang yang berada di Kota Bau-Bau. Iya. Tolong ini bisa diperhatikan. Iya. Yang kedua, ya kita bersama-sama. Ini kan tingkat berita kriminal atau hal yang negatif tentang kota kita ini begitu sangat tinggi. Kita sama-sama lah. Iya, iya. Kita jaga bagaimana yang baik kita sebarkan, yang tidak baik ya cukup kita carikan solusinya dan sampai di situ saja. Ya, ya. Persoalan hukum saja. Nggak usah kita harus mau sebarluaskan sehingga nanti kesannya Bau-Bau itu kota yang kriminal. Ya. Kan kita sendiri yang rugi. Nah, sementara kan harapan kita
makin banyak orang yang bisa ke bau-bau. Ya. Apa yang kurang sama daerah kita? Kita punya kesultanan yang tidak setiap daerah miliki. Iya, iya. Bahkan saya melihat kalau kita melihat bagaimana perubahan di Batu Malang, di Jogja, artinya masyarakatnya itu yang tadinya mungkin tidak peduli, tetapi karena kita kan hidup di sini. Ya. Kalau pariwisata hidup, ya masa kita mau buat kekacauan di daerah itu? Ya, ya. Itu tadi maksud saya kaitannya tadi kolaborasi perempuan, pemuda. Ya kalau perlu parkir dikelola oleh pemuda, tetapi resmi mendapatkan Ya. PAD. Ya. Begitu pula tadi yang mungkin kita bisa libatkan masyarakat yang bisa menjadi produktif. Tidak mesti kita harus impor katakan lombok dari luar, Ya, seperti itu. ya. Ya, jadi kita bisa lebih produktif lagi. Ya. Dan yang utama mungkin kalau saya melihat buat adik-adik saya generasi muda, saya waktu kembali ke kampus melihat kalau dari sisi mindset, dari sisi pengetahuan mereka lebih. Kecepatan mereka untuk menyelesaikan masalah ketimbang kami itu lebih cepat. Iya. Tapi dari sisi mental, Iya. makanya perlu mungkin pendampingan. Makanya saya berharap tadi ada inisiasi dari Pak Wali, bagaimana ada pertemuan saudagar Buton, Ya. karena memang banyak kita lihat adik-adik yang buka usaha saat ini, banyak. Tapi kebanyakan hanya seumur jagung. Iya. Karena memang dari sisi mentalitas untuk bagaimana bisa survive dalam menjalankan bisnis itu minim. Sehingga dana yang mereka gunakan baik dana dari pinjaman atau dari orang tua atau daripada investor itu akhirnya kemudian tidak berkembang. Nah, karena tadi minimnya pengalaman dan secara mental mungkin mereka tidak ada pendampingan. Nah, kita berharap dari pemerintah kota ada pendampingan. Kemudian ya kita harus tahu juga bahwa kalangan baby boomer ini yang masih memegang duit ya. Iya. Jadi kita berharap bahwa ada kolaborasi kalau adik-adik ini yang lebih paham tentang bagaimana bisnis sekarang, karena bisnis sekarang ini berbeda dengan bisnis kita dulu. Iya. Kalau kami ini ya taunya toko, buka toko, menjual. Kalau sekarang mungkin banyak sumber-sumber income itu yang kita mungkin katakan menjadi seorang afiliat, menjadi seorang content creator, kita tidak paham itu. Iya. Ya kita tidak paham, tapi mereka bisa menghasilkan puluhan juta. Iya. Ya, ini tadi maksud saya, kalau kita bisa kolaborasi, bagaimana teknologi kemudian bisa kita kolaborasikan dengan seluruh kalangan dan didukung oleh pemerintah kota, ya tentu kita berharap bahwa bau-bau itu bisa berkembang, bisa survive, dan insya Allah bisa menjadi kota yang nyaman. Kan kita harapkan ini tadi, kita ini mau pulang kampung kemana lagi? Kan kampung kami di sini. Jadi makanya kami ingin Bau-Bau jadi kota yang aman, kota yang nyaman. Ya walaupun mungkin penghasilan kami tidak seberapa seperti di kota, tapi kalau ini kota yang aman, nyaman, saya rasa dengan penghasilan yang secukupnya itu insya Allah menjadi kota yang nyaman buat kita huni Bau-Bau ini. Itu menurut dari saya. Nah, jadi sudah mulai kita dapat puzzle-nya ini untuk bisa melihat lebih terang lagi 2026. Nah, saya mau ke DPR ini. Nah, tadi ini sudah disinggung ada beberapa keresahan soal OPD kita. Karena walau bagaimana ini kita mau bicara soal menjolok anggaran di pusat, harus powerful kita punya OPD ini, kepala OPD. Nah, DPR sendiri gimana melihat kepala OPD yang ada saat ini? Baik, jadi begini. Ini kan mitra pemerintah, jelas berhubungan dengan Kepala selama ini. Nah, gimana? Di kemarin, di tahun kemarin itu Pak, tahun 2025 telah dikeluarkan perda tentang perampingan anggaran OPD di Kota Bau-Bau, pemerintah Kota Bau-Bau. Dan alhamdulillah di penetapan anggaran kita tahun 2026 ini telah merujuk pada perampingan OPD tersebut. Tinggal yang kami belum tahu apakah perwalinya sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Alhamdulillah kalau sudah dikeluarkan, harapan kita dengan perampingan OPD ini akan lebih memaksimalkan lagi kerja pemerintah daerah, terutama kepala OPD. Tapi harapan kita juga di awal tahun 2026 ini agar kepala OPD itu tidak was-was dan mampu menunjukkan kinerja maksimalnya, Pak Wali harus segera menetapkan atau melantik kepala OPD, karena ada OPD yang di-merger nih. Pada akhirnya ada, misalnya tadi ada Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan, itu ada dua kepala OPD-nya. Pak Wali segera harus menentukan siapa kepala OPD untuk Dinas karena sudah menjadi satu dinas yang di-merger, Dinas Perdagangan dan Koperasi. Tadi saya sebelum masuk itu saya ingin
membahas dulu, ingin dulu mengungkap tentang bagaimana kita memaksimalkan anggaran kita di tahun 2026. Pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah ketika ingin mendapatkan anggaran tambahan dari pemerintah pusat adalah mempercepat penyerapan anggaran. Ini harapan kita OPD ini lebih tangkas lagi untuk kemudian melakukan proses belanja di PD masing-masing. Kenapa? Ketika kita penyerapan anggaran kita di awal tahun itu telah maksimal, maka pemerintah daerah akan memandang bahwa memang mereka gunakan uangnya dengan baik. Jangan sampai terjadi bahwa seperti di tahun 2025 ini kita lumayan memiliki silpa. Dan pada akhirnya pemerintah pusat itu beranggapan bahwa pemerintah daerah Kota Bau tidak mampu membelanjakan anggarannya dengan lebih maksimal. Harapan kita di tahun 2026, apalagi ini kita sebentar lagi seperti yang saya katakan di awal tadi akan masuk bulan suci Ramadan, kegiatan yang berhubungan dengan penyerapan anggaran lebih maksimal itu dipercepat, Pak. Kemudian kedua adalah sinergitas antara program-program pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Itu. Jadi ketika program-program pemerintah daerah itu dia paralel atau dia linear dengan program pemerintah pusat, maka itu akan mudah untuk kemudian kita meminta anggaran pada pemerintah pusat. Di harapan kita dua faktor ini kita harus maksimalkan. Bagaimana caranya? Itu tadi. Kepala dinas harus bekerja dengan maksimal. Kepala dinas harus bekerja dengan rasa tenang. Nah, hari ini dengan mohon maaf ini dengan belum adanya pelantikan OPD kepala OPD itu semua kepala dinas itu bekerja dengan keraguan. Sepertinya mulai besok ini. Ya, Besok sudah mudah-mudahan pelantikan. Pak, karena apa? Jangan sampai saya sudah bekerja, saya sudah mengeluarkan program ini, saya sudah maksimal, tiba-tiba saya ini geser. Digeser. Kalau bahasa kerennya itu berada dalam penantian tak pasti. Iya. Nah, untuk kemudian menjawab itu, Pak Wali sebagai pimpinan pemerintahan di Kota Bau harus segera melakukan pelantikan terhadap kepala OPD, terutama dengan terhadap OPD yang di merger tadi. Nah, itu dia. Di DPR karena telah mengeluarkan perda dan alhamdulillah perwalinya sudah ada, ya kami mendukung sepenuhnya pemerintah untuk melakukan perombakan di tataran kabinetnya, karena itu hak daripada kepala daerah untuk kemudian mendukung kinerja dari kepala daerah tersebut. Harapan kita di tahun 2026 seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, kita lebih survive lagi dengan keterbatasan anggaran yang kita miliki. Kita akan mampu mencari sektor-sektor tambahan dengan kolaborasi kita dari pemerintah, DPR, pelaku usaha, kaum milenial, dan semua stakeholder, elemen yang ada di Kota Bau itu mampu bekerja sama, berkolaborasi untuk kemudian kita memperbaiki tatanan pelaksanaan tatanan perekonomian di Kota Bau, pertumbuhan ekonomi di Kota Bau, dan menjamin keamanan dan kenyamanan kehidupan di Kota Bau. Sah. Itu saya kira. Ya, mungkin saya ke Pak Naru kembali. Tadi ada permintaan bahwa parkir kita ini, Pak. Ya. Nah, Bapak sebagai yang expert dalam hal itu, ini tidak hanya kita bicara soal penataannya saja, tapi juga pengelolaannya. Ya. Nah, jadi penataan dan pengelolaan, artinya yang mengelola juga ini harus memang bisa memberikan kontribusi lah bagi daerah. Nah, gimana Bapak melihat hal itu, Pak? Ya, Pak. Saya kira itu memang tadi bukan hanya Pak Faisal yang mengeluhkan, kita pun merasa prihatin juga tentang parkir, Pak. Dimanapun dan kapanpun tuh parkir itu memang ada. Sebetulnya itu potensi PAD sangat luar biasa, Pak. Itu sampai berapa miliar, tapi faktanya itu yang masuk ke pemerintah itu hanya mungkin nggak sampai 20% atau berapa. Lainnya itu mungkin tidak maksimal. Itu. Kemudian memang kalau sumber pendapatan PAD itu kan banyak P-nya, Pak. Parkir, pajak, pasar, perdagangan. Nah itu yang memang harus kita sementara kita tata dan kita awali kemarin tuh baru aja membentukan perusahaan daerah dan sudah ada pemilihan atau semacam untuk penjaringan calon pemimpin sudah ada dan mungkin tinggal nunggu pelantikan dan sebagainya. Jadi ada direktur perusdanya juga sudah kemarin terpilih.
juga Direktur PDM juga sudah terpilih. Nah, itu diharapkan nantinya itu dua perusahaan ini akan bisa sinergi yang mungkin khususnya yang di perusahaan daerah itu bisa termasuk salah satunya ada divisi pengelolaan parkir dan sebagainya, karena akan di situ karena kalau tidak hanya dikelola mungkin katakanlah itu tidak maksimal juga kan sama saja. Nah nanti juga parkir itu nanti kan tentu dengan perusahaan daerah mungkin bisa kerjasama dengan swasta dan sebagainya. Nah kita harapkan nanti akan muncul target-target tadi dan realisasi, dan itu merupakan bagian daripada kinerja dari direktur yang terpilih tadi. Ya kalau Anda tidak mampu merealisasikan dari target-target yang ada, ya silakan mungkin tantangan untuk bagaimana untuk keberlanjutannya dan sebagainya gitu lah. Jadi memang daerah harus punya juga semacam target untuk sebagai challenge dari direktur yang baru dan sebagainya. Itu termasuk salah satunya adalah untuk mengelola parkir, kemudian mengelola pasar, aset dan sebagainya. Karena pasar juga itu masuk potensi yang besar sekali dan sekarang juga belum maksimal gitu. Banyak pasar yang rusak dan sebagainya. Termasuk itu rusunawa dan sebagainya harus dikelola. Itu semua sebenarnya banyak sumber-sumber pendapatan yang memang selama ini belum maksimal dikelola gitu. Termasuk ya pajak restoran, pajak hotel dan sebagainya itu belum maksimal juga. Nah itu nantinya dengan adanya perusahaan daerah kemudian optimal, kalau sudah optimal dari ini badan pendapatan daerah dan sebagainya, ya saya kira kita optimis lah. Kita lagi karena kita bicara bahwa kita harus putar ulang rethinking lagi bahwa tidak harus berpaku pada APBD, tapi bagaimana kita mengutamakan PAD dan sebagainya untuk sebagai salah satu penopang daripada anggaran kita di daerah itu, Pak. Ya. Ini tidak terasa ini? Saya sedikit dulu mungkin masukan ini, karena saya kalau berbicara PAD memang agak sedikit hati-hati. Oh ada warning saya. Ya Profesor mungkin sekaligus closing statement. Jadi saya satu sisi kita semua pelaku UMKM tentu berkeinginan agar kita bisa berkontribusi maksimal dalam pembangunan Kota Bau-Bau. Ya. Tapi satu sisi kita ingin melihat bahwa ketika pengelolaannya itu dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah, maka akan kaku. Ya. Jadi kita ingin pemerintah itu satu sisi hanya sebagai platform. Kemudian diserahkan kepada masyarakat bagaimana mereka bisa berakselerasi, bagaimana mereka bisa memaksimalkan agar pendapatan satu sisi bisa terpenuhi, satu sisi memunculkan sebuah peluang baru. Katakan seperti parkir. Parkir pemerintah sebagai platform, tapi pelaksana di daerah itu mungkin Karang Taruna. Begitu pula pasar. Begitu pula mungkin pengelolaan lingkungan. Kita berharap bahwa pemerintah sebagai platform tapi mampu melibatkan tadi pemuda, melibatkan majelis taklim, melibatkan Karang Taruna dan semua stakeholder yang ada. Tapi karena kalau pemerintah itu kaku, karena harus mengikuti aturan itu. Nah, dan kita satu sisi juga mungkin di situ kalau yang dilaksanakan oleh masyarakat ada empati juga di situ. Sehingga kami pun kemudian tidak merasa keberatan untuk memenuhi target yang diinginkan oleh pemerintah, tetapi kami juga sebagai pelaku, bukan hanya sebagai objek di situ ya. Nah, itu tadi. Jadi harapan kami bahwa kami siap untuk memaksimalkan apa yang menjadi harapan kita semua, karena PAD juga itu kembali untuk masyarakat. Tapi satu sisi kita berharap bahwa masyarakat semaksimal mungkin dilibatkan sepenuhnya dalam pembangunan Kota Bau-Bau, bukan hanya sebagai objek, tetapi sebagai subjek pembangunan. Tapi jangan khawatir Pak Faisal, karena pemerintah kan kita tidak sebagai pemburu pendapatan pemerintah, tapi tugas pemerintah adalah meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan pendapatan masyarakat meningkat, kita harapkan nanti ada umpan balik ke pemerintah. Jadi tenang Pak. Ini mungkin kolaborasinya. Iya, saya kira. Saya ke Pak Peda. Closing statement dari Bau-Bau, outlook Bau-Bau 2026. Ya, kalau outlook Bau-Bau ya tetap pemerintah mengacu kepada apa yang menjadi visi misi Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota.
mewujudkan Bau-Bau kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Itu sebenarnya yang menjadi intinya. Nah, kami berharap mari kita berkolaborasi, kita kerja bersama, membangun kota Bau-Bau, mewujudkan apa impian masyarakat semuanya, agar apa yang menjadi permasalahan ini kita kurangi semuanya, sehingga apa yang menjadi harapan dari semua masyarakat ini bisa terwujud. Oke. Pak Adri, apa prinsipnya dari Bapak sebagai wakil kita, wakil ketua DPR Kota Bau-Bau? Tadi saya kira sudah closing statement, ternyata masih ada. Jadi Ya. sesuai topik kita pada malam hari ini, Outlook 2026, Outlook Bau-Bau. Outlook Bau-Bau 2026, bahwasanya dengan kondisi APBD kita yang memang sangat terbatas, harapan kita semua elemen yang ada, semua stakeholder yang ada, dari pemerintah, DPR, pelaku usaha, masyarakat umum, dan siapapun yang ada di Kota Bau-Bau mampu bekerja bersama-sama untuk kemudian menciptakan suasana kehidupan yang lebih baik lagi, menjamin harmonisasi kehidupan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas ekonomi, sehingga Bau-Bau mampu menyongsong kehidupan yang lebih baik, seluruh masyarakat Bau-Bau mampu menyongsong kehidupan yang lebih baik lagi di tahun 2026 ini. Kita tetap survive, kita tetap optimis sebagai masyarakat bahwa tahun 2026 ini adalah bargaining dan batu loncatan untuk kemudian kita menata kehidupan yang lebih baik lagi di tahun 2027. Harapan kita di tahun 2027, APBD Kota Bau-Bau dan seluruh APBD daerah yang ada di Indonesia itu telah dikembalikan seperti semula. Ya. Terakhir, Pak Ya, Dario. saya kira untuk tahun 2006 ini Bau-Bau cara memandangnya tetap harus optimis, Pak. Ya. Tetap optimis. Kemudian tadi ada reposisi, jadi kita melakukan posisi menata kembali yang posisi kita yang dulunya itu katakanlah berpangku atau pada APBD gitu ya. Misalnya kita harus berpikir bahwa rethinking, jadi berpikir ulang untuk bagaimana kita berorientasi pada untuk APBD itu bukan satu-satunya untuk sumber anggaran atau sumber pendapatan, tapi bagian daripada sumber pendapatan yang ada, masih banyak yang lain gitu. Kemudian yang berpikir yang selanjutnya adalah harus punya inovasi, kemudian adanya kerjasama antar wilayah, jadi sudah tidak ada lagi persaingan antar wilayah, tapi yang adalah kerjasama antar wilayah dan sebagainya, sehingga ada kolaborasi dari masing-masing wilayah untuk bagaimana masing-masing punya peran dan saling ada sinergitas untuk bagaimana untuk masing-masing punya tujuan tercapai. Jadi bukan ada persaingan ataupun mungkin saling menjegal, tapi justru malah saling menolong untuk bisa mencapai. Sekali lagi untuk 2026 memang kondisinya adalah berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kemudian anggaran APBD berkurang, tapi sisi lain kita diajak untuk berpikir ulang, diajak untuk melakukan inovasi-inovasi untuk kemajuan di daerah ini, dan tentu melakukan kerjasama, jadi kerjasama antar OPD, kerjasama antar ya tentu eksekutif, legislatif, kemudian kerjasama dari pemerintah daerah dan instansi vertikal, kemudian dengan pusat, dengan provinsi dan sebagainya. Saya kira itu bagian daripada nantinya akan diskenario-kan oleh pemerintah daerah. Saya kira itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Faisal, Pak Sabrinanton, Pak Adri, dan Pak Naryo. Luar biasa pertemuan kita malam hari ini. Mungkin kita di sini hanya berlima, tapi yang menyaksikan tayangan kita ini saya perhatikan dari awal sampai hari ini sudah 1000 lebih, Pak. Jadi kita terasa hanya berapa orang, tapi pemirsanya ini sudah sama dengan satu gedung Pancasila. Iya. Dan ada satu kesimpulan yang bisa kita petik pada malam hari ini. Saya kira ini satu kata saja, bahwa Outlook Bau-Bau 2026 kata kuncinya adalah optimis. Ya. Saya kira itu pertemuan kita malam hari ini. Semoga kita bisa lanjutkan lagi pertemuan kita ini pada kesempatan yang berikutnya, sehingga kita bisa memberikan suguhan
diseminasi informasi yang bermanfaat kepada masyarakat agar apa yang menjadi pemikiran pemerintah juga menjadi pemikiran masyarakat sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa pada kesempatan yang berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.